ngomongin umur gue ini udah gocap. Duanya di sini. Jadi kalau dibeli nasi Padang, ini masih kembaliannya 25. Banyak yang bilang laki-laki itu selalu childish katanya. Tapi memang benar. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Salah satu contohnya tuh orang yang childish adalah Adam dan Hawa. Nih, Adam dan Hawa kan lagi di surga tuh, di surganya Firdaus. Kemudian Tuhan datang dan berbicara. Hai Adam dan Hawa, semua yang engkau inginkan ada di sini. Mau makan, tinggal petik aja. Semua bisa dimakan. Tapi ingat, jangan makan buah di pohon itu. Paham? Habis itu Tuhan pergi. Adam ngomong sama Hawa, Wak, lapar nggak? Iya aku lapar nih Dam. Mau makan apa ya? Gimana kalau kita makan buah di pohon itu? Iya juga. Akhirnya mereka makan. Nah berarti siapa yang childish? Adam apa Hawa? Topan. Materi gua jangan lu bawain. Nanti tambah lucu kalau lu bawain, jangan. Enggak, soalnya kan tuh rame banget kemarin kan. Iya. Wah, seru juga nih kalau dibawain ulang. Tapi gimana? Bawaan gua bener nggak? Aman. Gimana gitu? Deg-degan. Gua Lu kan sebagai seorang stand up yang keren gitu kan. Gua udah cocok belum jadi stand up nih? Emang selalu cocok. Makanya jangan dia bawain. Nanti orang-orang bilang, kayak ini lebih bagus si Kang Andre daripada di G gitu. Tepuk tangan dong buat G Pamungkas dong. Ya, kembali lagi di kelas stand up. Kali ini yang akan ngajarin gua adalah seorang komika juara Suci season 2. Dia terkenal dengan act out-nya dalam berkomedi. Dan dia mempunyai ekspresi itu lucu. Keren ekspresi itu kalau luar negeri pemain film namanya Jim Carrey. Wih. Nah, kalau ini Jim Haho. Enggak ada. Kenapa Jim Hao? G Pamungkas. Halo. Tadi gue pengen dikomentarin dong gimana tadi stand up gue. Walaupun gue pakai materi lu, tapi kan mungkin dengan gaya gue gitu. Itu mah kalau misalkan cara Kang Andre itu malahan tadi itu belum kelihatan cara Kang Andre. Oh gitu ya? Tadi belum kelihatan masih kayak nahan-nahan gitu-gitu. Ya? Belum lepas ya? Kang Andre mah kalau lepas nih udah kayak Iya, gimana. Makanya iya. gue takut tadi. Nih kalau lepas nih materi ini lebih bagus di dia nih. Iya. Ada rasa dengki dalam hati. Wah dengki dalam hati. Gue soalnya grogi gitu gue kalau ada di atas panggung kayak begini. Masih? Bener masih. Masih Ge. Walaupun gue udah banyak manggung gitu ya. Tapi kalau setiap mau manggung selalu ada grogi itu pasti. Thomas. Ya itu manusiawi karena kita mempunyai jantung, mempunyai perasaan. Kalau kita udah gak punya perasaan mungkin udah gak ada rasa itu lagi. Rasa yang pernah ada. Wih, jadi melankolis tiba-tiba. Nah ini G Pamungkas ini dikenal sebagai komika 1000 suara. Coba dong. Suara Ini jangkrik. Bukan, sebenarnya nggak 1000 suara, tapi lebih ke 1244. Waduh nambah. Tadi jangkrik bisa, tapi jangkrik mana dulu? Ada jangkrik Solo, jangkrik Kalimantan, sama jangkrik Toraja itu berbeda-beda. Coba kalau jangkrik Jepang. Kali ini. Oh iya gimana? harus dicoba ya, harus dicoba. Gerik, gitu. Ada begininya. Udah gitu ya. Bagus. G, Ya. hari ini mau ngasih pelajaran apa nih tentang stand up? Bakal kan Kang Andre kan waktu itu kan udah sama Panji tentang Ya premis. banyak, ada Panji, ada Dani Beler. Beler, Nah. Soleh Sohilun. Soleh Solihun. Iya, Soleh Kalau Mas Soleh Solihun kan diajarin dosa ya. Iya. Nah, mungkin kalau misalkan kali ini gue bakal ngajarin itu yang sedikit lebih tingkatan atas, yaitu memilih punchline apa aja yang akan digunakan dalam materi. Punchline apa aja yang akan digunakan dalam materi? Betul. Oke. Mau sekarang dimulai? Gimana kalau habis lebaran? Boleh deh kalau Wah, gitu. kelamaan ya. Saya pamit dulu. Oh, Wah, boleh. kelamaan loh kan. Udah Berarti sekarang Natal aja Natal.
Ya Desember nanti dong, kelamaan. Oh iya, benar-benar. Gimana? Sekarang aja mau? Sekarang aja deh, oke. Oke, tapi sebelumnya itu silakan duduk dulu Kang Andre. Makasih. Ini bener-bener Ini kayak menarik belajar. ya, karena waktu awal-awal gua di Kompas itu gua belajar banyak. Kebalik, di sini, Oh, iya, iya, di sini. Oke, sorry. Awal gua di Kompas itu, Iya. pertama kali kita ketemu itu tuh sebenarnya tuh waktu ini ini talk show. Iya. Dari situ gue belajar banyak tentang bagaimana caranya ngelawak bersama sesama komedian, Iya. cara ngelemparnya, cara ngumpannya, Iya, cara kalau misalkan cara menyelamatkan. Waktu itu misalkan ada satu yang punchline kurang ger, nama Kang Andre malah ditambahin, Iya. diger kayak gitu. Betul. Jadi kita sekarang bukan ngajarin ya, lebih ke berbagi Kita diskusi. berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Tapi Kang Andre tahu nggak tentang 4 tingkat kompetensi? 4 tingkat Kompetensi. nggak tahu. Oke, ini jadi ada 4 tingkat kompetensi ya. Aku bilangnya 4 Kompetensi. Ternyata stand up tuh ada teorinya juga ya. Ini sebenarnya itu lebih ke kayak aku pengen nge-brainwash dulu mungkin tentang Kang Andre atau tentang komedian di luar sana, tentang pelawak yang non stand up comedian. Aku nggak suka bilang itu ya. Maksudnya kayak ada orang bilang pelawak dan stand up comedian kayak gitu. Jadi maksudnya kita semua kan komedi sama tapi Iya, formnya iya. beda. Nah, yang pertama itu adalah ada orang tuh umumnya itu dia itu tidak sadar. Pingsan gitu. Bukan pingsan, bukan. Maksudnya dia nggak sadar nih, gitu. Oh. Bukan kayak nggak sadar ya. Iya. Dia itu tidak sadar sama apa yang dia tidak bisa. Dia tidak sadar apa yang dia tidak bisa. Iya. Dia itu nggak sadar dengan apa yang dia tidak bisa. Seperti ada anak kecil yang dia tuh nggak tahu kalau dia itu nggak tahu fisika nuklir. Atau Kang Andre yang nggak tahu tentang filsafat mesin, misalkan gitu. Misalkan ada pelajaran filsafat mesin ya, gitu. Nah, kalau misalkan Kang Andre nggak tahu, langsung tuh ke tingkatan yang kedua. Kang Andre mulai sadar sama apa yang Kang Andre tidak bisa. Oke. Ya. Nah, di sini nih adalah momen di mana orang mulai belajar. Oh, gue nggak tahu nih, gue nggak tahu fisika nuklir. Gue belajar di fisika nuklir. Makanya ada laki-laki tuh yang pada belajar matematika, belajar les piano, nonton. Karena mereka tidak sadar akan mereka gimana caranya ya, gitu. Karena nggak bisa. Gak bisa. Iya, makanya dia nonton. Iya, makanya itu nggak salah karena Iya. emang pengen tahu aja gimana sih caranya gitu. edukasi, benar, gitu. Nah, kemudian masuk ketiga nih. Ketika orang sudah mulai sadar dengan apa yang mereka bisa. Nah, ini adalah ketika misalkan kayak aku yang baru belajar stand up comedy, terus aku tahu cara bikin materi gimana. Ada setup, ada punchline, ada apa. Nah, menariknya itu, Kang Andre itu yang di keempat. Kang Andre itu tidak sadar bahwa Kang Andre itu bisa. Ini sebenarnya udah melewati semua ini. Jadi ini adalah kalau misalkan Kang Andre tahu kayak orang yang belajar gitar tapi dia otodidak. Iya. Gak ada gurunya. Iya. Atau belajar melawak tanpa ada basis-basis atau tidak melewati STMI Iya, gitu. apa tuh? Sekolah Tinggi Melawak Indonesia. Oh iya. Tidak masuk ke situ Kang Andre. Tapi ternyata bisa. ternyata bisa. Berarti dia sebenarnya tidak bisa. Dia tidak sadar. Tidak sadar kalau dia sebenarnya bisa. Iya, makanya kalau misalkan mungkin kalau Kang Andre selama ini ngeliat stand up comedian itu kok gimana caranya? Iya. Sebenarnya kami itu sepanjang hari kami itu semuanya mau kita ngomongin Olga Saputra, kita ngomongin Sule, Kang Andre atau Opi Kumis, itu kita semua tuh mikirin ini gimana ya kok dia bisa begini ya? Kayak gitu. Iya. Nah, jadi sekarang nih Kang Andre itu udah melalui yang ini kan. Nah, ini bakal susah karena apa? Sekarang Kang Andre kalau misalkan mau mikir materi, gue pakai materi apa ya? Pakai punchline ini gimana ya? Benar. Jurusnya gimana ya? Nah, sekarang aku bakal bawa ke yang ketiga dulu. Jadi ntar Kang Andre itu bakal lebih gampang. Di sini paham ya? Paham. Oke, ya udah. Keren nih, cocok banget jadi. Kita langsung ujian kalau begitu. Ujian aja, ntar dulu dong. Bagus lo, Ge. Lu cocok nih jadi sales handphone nih. Enggak dong, guru. Ya, guru, Iya. Tapi Keren, emang keren. lagi nyari. Iya, kebetulan. Yang 4G, yang 5G. Yang terbaru. Oh, yang terbaru. Orang-orang sekarang lagi rame berapa yang terbaru? 16. Gue pengen nyari 40. Wah, belum. Nanti. Itu 24 tahun lagi. Nah, maksudnya ngumpulin 40 biji handphonenya. Oh, Iya, itu kalau diloakin jadinya. Sekarang kita bakal ngebahas soal, tadi kan udah ada, Iya. Kang Andre kan udah tahu tentang premis dan setup. Mm. Sekarang kita bakal ngebahas soal typical punchline. Ge, kadang-kadang gue tuh nggak sadar, Ge. Apa yang gue keluarin dari mulai awal sampai terjadi punchline, itu gue nggak tahu ternyata itu udah di
premis, udah ada setupnya, udah ada punchline-nya. Gue ngalir gitu aja, makanya tadi yang lu bilang kadang gue nggak sadar ternyata gue bisa. Iya. Jadi ketika orang melihat gue melakukan sebuah jokes, ternyata di dalam itu semua udah mewakili yang namanya premis, setup dan punchline. Iya semuanya Gitu. patah. Makanya Kang Andre itu kalau misalkan kita perhatiin tuh, sampai misalkan dulu tuh pernah aku sama siapa ya, sama Ari atau apa gitu ngebahas, Kang Andre tuh enggak, dia kayaknya dia gatel 3 kalimat. Pokoknya 3 kalimat yang Andre Taulani keluarkan, yang keempatnya itu patah. Tapi habis itu dipatahin lagi tiba-tiba, lah enggak cuma 1 kalimat doang dong dipatahin. Lah ini mah one liner gitu. Oh gitu. Oh, ini juga bisa nih kayak gitu. Iya. Nah ini kita sekarang bakal ngebahas yang punchline. Punchline yang paling sering dikeluarkan oleh Andre Taulani, salah satu itu adalah impersonation. Iya. Ya kan, impersonation itu adalah mencoba untuk menjadi seseorang yang itu bukan dirinya. Gitu. Pernah menjadi Wisutama, pernah menjadi Ahok, semuanya kan. Setelah itu, kalau misalkan yang Kang Andre itu paling punya bakat lagi setelah itu adalah personification. Apa tuh, Ge? Nah, personifikasi itu adalah ketika menjadikan benda mati seakan-akan hidup. Gitu. Jadi kalau misalkan di kursi aku dudukin sama kursi yang mohon maaf ya, misalkan orang obesitas dudukin, kesian banget tuh kursinya kayak gitu. Nah, itu kursinya kita bikin kita kasih bikin jadi jiwa. hidup dia. Jadi hidup. Kemudian ada juga analogi. Nah, analogi ini adalah kita mencoba untuk menggambarkan satu situasi dengan situasi yang lain yang lebih mudah dipahami. Analogi ini sedikit lebih advance. Misalkan ya, kalau contoh analogi kayak kalimat, gue tuh nggak pernah percaya sama orang yang mau jadi wakil negara. Karena orang yang mau masuk ke DPR itu sama dengan orang yang pengen masuk ke dalam kosan gebetannya. Pasti jawabannya gitu. Awalnya saya pengen, boleh dong masuk, mau menunaikan ibadah dulu. Soalnya udah waktunya saya ingin menunaikan ibadah saya, kewajiban saya. Tapi pas sudah masuk tuh udah lupa tuh sama ibadahnya. Malah ibadah yang lain, misalkan kayak gitu. Nah ini analogi nih. Setelah itu baru ada sesuatu yang tadi Kang Andre bilang, yaitu act out. Act out. Act out itu adalah gerakan-gerakan. Kayak ekspresi apa muka. namanya, slapstick atau apa gitu. Kayak slapstick, physical comedy, kayak gitu. comedy, iya. Nah ini ada punchline-nya. Sekarang mari kita bakal coba bikin materi. Dan kalau kita bingung, kita pilih nih kira-kira yang masuk kayak mana. Oh Gitu. iya. Oke, sekarang Lu kita... seneng nih sama Ge, cerdas nih, keren. Lu cerdas loh, Ge. Lu bisa begini nih, hebat loh. Kenapa itu? Waduh, itu. Mohon maaf, bisa minta tisu, Pak. Iya, maaf. Ini bagus studio, Iya. kamera banyak, lampu banyak, masa tisu nggak ada. Jadi jangan langsung gitu-gitu. Iya, Oke. maaf. Ini udah jelas ya? Jelas. Saya hapus dulu ya kalau begitu ya, bentar. Jangan dong. Jangan dong. Oh ya ada. Lupa. Itu kan ada penghapus. Iya. Studio keren gini, masa penghapus nggak ada? Iya, lupa. Nah, diingetin lagi. Itu dia satu lagi adalah Callback. Ketika ada satu punchline yang lucu, Iya. terus habis itu, oke, ini punchline potensi untuk dipanggil lagi nggak ya? Kayak gitu. Itu adalah contoh yang bagus tadi tuh, kayak gitu. Diulang lagi ternyata jadi lagi gitu Gila, ya. gila. Kita tuh chemistry kuat banget. Iya. Mungkin nggak perlu sama Kang Sule. bisa. Vin, tolong Vin, dibikinin Vin. Tolong ya. Gua belum haji tapi gue pernah umroh kok. Jadi kan Kang Haji sama Oh, Dek haji umroh. kecil, Gitu. umroh. Iya, Dek umroh. Sekarang kita bakal bahas soal, bakal bahas soal, kan kemarin kan udah prediksi, udah aktivitas. Berarti hobi ya, hobi Kang Andre itu suka koleksi apa? Barang-barang antik. Barang-barang antik. Mobil tua suka? Ada. Oke, nah kalau aku tuh selalu pengen bikin sesuatu yang antagonistik sifatnya. Misalkan ya kayak, aku tuh pernah ada materi tentang hot pants. Oke. Cewek pakai hot pants. Dari misalkan ya, dari cewek pakai hot pants dengan hot pants. Nah ini aku bakal bedah nih antagonistiknya nih. Lebih ke cewek itu antagonisnya kan cowok. Oh kebalikannya. Iya. Hot pants itu bisa celana panjang, tapi aku bisa labelnya aku potong. Hot itu seksi, pantsnya itu tidak. Pendek. Hah? Iya, pantsnya itu celana pendek tapi celana panjang misalkan gitu kan. Tapi hot itu adalah tidak seksi, antagonistiknya. Dari situ aku bisa bikin materi, bikin premis. Gimana caranya ngasih tahu cewek yang udah pakai hot pants, tapi tetap gak hot, misalkan gitu. Nah sekarang kita bakal cari tentang Kang Andre yang hobinya itu adalah mobil tua. Nah ini kita bikin dulu nih.
Antagonistik ya. Mobil itu misalkan adalah motor, tua itu adalah muda. Oh, motor muda. Motor muda, kan ini kan suka hobi ya. Mobil tua, tua itu tapi sifatnya umur juga. Tua itu adalah umur juga. Itu kita bisa bilang kalau aku tuh bakal bikinnya itu adalah kenapa ya? Hobi itu tuh bakal berjalan dengan umur. Kalau anak muda koleksinya itu mobil tua, itu keren. Tapi kalau orang tua koleksi mobil tua, orang bakal bilangnya oh koleksi mobil. Oh. Karena emang udah tua gitu. Oh dia koleksi mobil seumurannya. Misalkan kayak gitu. Misalnya gini, Nah, gimana? anak muda koleksi mobil tua keren. Ya, Orang tua koleksi bini muda kurang keren. bisa. Itu bisa. Iya. Tapi bisa juga ada Bisa, bilang keren. bisa. Bahkan dipercantik. Anak muda koleksi mobil tua itu keren. Orang tua koleksi mobil tua gak keren. Gak keren. Makanya koleksi bini muda. Nah, Gitu. Nah itu. Jadi kita keren. masuk ya. Kita masuk ya. Kita Jadi masuk. keren. Kita masuk nih. Pas tuh, oke. Udah dapet. Anak muda dan orang tua. Tapi bini muda. Nah ini kan kita udah dapet nih. Set. Habis itu kita bakal ngebawain lagi tuh. kita detailin lagi tuh ya. Kita bawain lagi. Ini kita dapet nih. Kita bedah lagi. Ini kita udah dapet gitu. Nah ini nanti bisa juga dimasukin nih impersonation atau dimasukin apa lagi nih. Oh ini ada rule of three juga. Aku lupa bilang lagi rule of three. Rule of three. Ini sih yang paling sering digunakan juga nih. Selalu satu, dua, 3. tiga gitu-gitu. Itu udah sifat dasar manusia ternyata. Jadi ada psikolog anak namanya Erik Erikson. Dia bilang manusia itu lucu karena rule of three. Dari kecil udah dibilang. Ayo makan. Makan nggak? Mama udah bilang 2 kali ya, sampai 3 kali awas. Nah itu dari kecil tuh keimprint tuh. Iya, selalu tuh. Selalu Iya. gitu. Oh kayak gitu. Nah jadi kalau udah gede itu kita selalu ngerasa kalau ada 1, 2, nah 3-nya apa nih? Iya. 3-nya apa nih? Nah ini kita udah dapat nih. Apakah kita bisa pakai impersonation setelah itu ditambah-tambahin? Misalkan bini muda, iya. Nah terus kita impersonate jadi orang tua gitu. Bapak bininya muda sekali ya Pak. Iya saya emang bini saya muda emang. Itu impersonate. Itu impersonation. Oh. Iya. Kayak gitu. Personifikasi itu bahkan bisa kayak KTP Bapak deh, udah, iya memang saya udah tua tapi gocekan masih muda. Gocekan saya masih muda, gitu. Iya, benar. Itu kakek-kakek saking tuanya itu ya, tongkatnya aja udah mau resign gitu. Gitu. Oh, saya udah lama banget Iya, dipakai. udah kelamaan. Nah, itu Iya. personifikasi. Oh, itu personifikasi. Gitu. Iya. Nah, habis itu kita bahas lagi nih misalkan. Nah, apalagi tuh? Apalagi tentang mobil tua, apalagi tentang mobil. Oh, mobil tua aja kita bisa bilang tuh. Misalkan mobil tua. Coba ya. Apa yang kira-kira lucu tentang mobil tua? Nah, misalnya gini. Anak muda nih. Mobil gua keren, mobil muda. Masih tahun muda. Itu mobil tua, ngerong-ngerong melulu nggak enak. Jangan salah. Justru yang tua yang enak. Wah, Iya nggak? bisa. Itu jadi kayak justru yang tua yang enak. Terus kenapa emangnya? Lebih berpengalaman. Lebih berpengalaman. Iya. Benar. Kalau digas itu lebih responsif. Nah. Kita pulang kerja bikinin kopi. Nah, Nah itu baru rule of three. Iya. Jadi kayak istri tua gitu-gitu kan. Iya, benar. Misalkan mobil tua itu. Dan gue tuh suka banget sama mobil tua. Ini mobil yang sangat tua itu adalah mobil yang kalau misalkan digas itu bukan keluar asap tapi dia batuk gitu kayak gitu. Nah. Ini kok banget nih. Dan itu mengurangi pencemaran udara. Mengeluarkan pencemaran Karena udara. nggak ngeluarin Iya. asap. Dan dikasihnya itu mobil tuh bukan STNK doang dan bukan asuransi tapi STNK, asuransi dan BPJS karena mobilnya Karena mobil udah tua. udah tua mobilnya. Dapat fasilitasnya luar biasa itu. Tuh, masuknya bukan ke bengkel tapi panti jompo. Panti jompo, iya. Ketemu mobil yang lain tuh pada minggir gitu. Mobil tua. Kasih jalan. Itu yang kita lakukan adalah personifikasi. Kayak gitu. Iya. Ah, itu dapet tuh, tapi dapet tuh. Mau yang mana nih pacar yang dipakai nih? Iya. Mobil tua itu kita bikin kan lebih enak tadi. Berpengalaman. Banyak fasilitas. Terus fasilitas. Terfasilitas. Itu fasilitas ya itu kan ya. Iya dong. Iya kan? Nah habis itu kita bikin lagi nih. Kalau aku tuh bakal bilang, karena kita udah ngomongin mobil tua, kurang serk kalau misalnya kita nggak bilang mobil muda. Nah, benar. Mobil yang modern ya, mobil modern. Kekurangan mobil modern itu apa sih? Mobil modern itu dibandingkan sama mobil tua. Nah kita mulai bedah tuh. Kira-kira hal yang paling umum itu adalah GPS kan ya. Mobil zaman sekarang kan punya GPS. Gampang kelacak. Gampang kelacak. Nggak bisa ngumpet. Nah itu 2, gampang kelacak. Karena udah ada GPS segala macem ya kan.
Nah ini punya potensi rule of three. Oh. Belum lagi kalau dapat GPS-nya itu mama-mama Medan yang galak. Nah. Jadi kalau misalkan salah blok, beloklah kau, longor kali, dibilang dari tadi ya gitu. Iya, benar. Jadi GPS-nya kita mainin lagi, personifikasi lagi ini. Tapi tadi campur sama impersonation juga, seakan-akan itu. Iya. Kalau misalkan GPS-nya itu ala Rocky Gerung, impersonate lagi tuh. Iya. Itu dulu. Lagi Dan nyetir. mana dialektika. Iya. Kalau belok kanan, Iya. Tuh, iya. Tuh Gitu. lihat tuh dia bilang. Iya. Itu nggak bisa tuh gas kayak gitu tuh. Itu mobil belok kanan tapi sennya kiri tuh. kalau belok kanan itu dulu Demokratos gitu-gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya GPS-nya itu dapatnya itu adalah Karni Ilyas kayak gitu. Ini salah belok, coba kasih setirnya ke istrinya, Iya. coba gitu-gitu. Kamu udah dulu lah. Kita istirahat dulu sejedak gitu. Iya. Ini udah dapat banyak tuh. Kita udah ngomongin soal GPS. GPS yang kita taruh di personifikasi. Personifikasi. Jadi kita ada juga rule of three. Dan kita tadi ada juga impersonation. Wah ini nggak ada. Oh di sini aja ya. Iya, di situ boleh. Impersonation. Nggak bisa ya. Itu bisa dibalik ya sebenarnya. Oh bisa dibalik. Oh iya benar. Bukan, papan tulisnya. Oh papan tulisnya. Oh iya. Ya jadi kita juga ada. Nah, di situ aja, Ge. Nah ya. Impersonation kita udah ada. Iya, keren. Ada kamera kok dari sana. Oh, ada kamera ya. Sama impersonate. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ini adalah cara kalau misalkan aku tuh bikin materi. Jadi kalau aku kadang-kadang bingung, aku tinggal mikir, pancaan apa yang belum pernah dipakai ya? Atau pancaan apa yang jarang dipakai ya? Karena sebenarnya pancaan-pancaan ini tidak hanya menjadikan sebuah materi yang tadinya itu mungkin kurang lucu, menjadi ada titik tawanya, tapi juga mempercantik, memperindah. Oke. Kayak gitu. Ini ngomong-ngomong, Ge, ini kita mau ngundang ada seseorang yang mau belajar juga nih bareng-bareng dengan kita. Oh jangan, aku cuma pengen kenal Kang Andre aja. Wah, tapi dia kasihan udah. Aduh, udah diundang datang ini? dia. Jauh-jauh nih? Jauh-jauh udah datang. Wah yaudah deh, gak apa-apa deh. Lumayan Tapi ini aku hapus ya, takut ntar dia nyontek. Oh iya, jangan. Oh, Biarin, jangan. biarin. Nanti dia hilang sendiri kok. Oh, iya. 2 menit langsung hilang. Oh iya. Jamal. Nama saya Jamal, saya sekarang usaha laundry. Mentok aja, Bang. Nyari kerja nggak dapet-dapet tuh, ada modal dikit saya buka usaha aja lah. Karena merasa punya bakat untuk public speaking, ngomong di depan orang banyak, terus diramu dikit sama senior-senior di komunitas, jadilah sebuah materi stand up gitu. Kalau idola di stand up tuh sebenarnya Regen sama Indra Jegel gitu. Saya mau ikut acara kelas stand up tuh sebenarnya lagi jalan kompetisi internal gitu. Makanya tadi ada ngetes materi baru supaya dibantu di bedah sama Pengge Pamungkas gitu. Wes. Ini orang yang orang baik nih. Ya, Orang baik ini. Suka berjamal. lama. Nah, Mal, katanya mau belajar, Mal. Boleh, mau belajar sekalian. Belajar apa, Mal, kira-kira? Ngebedah materi, belajar. Oh kayak di sini bukan dokter kami. Oh bukan. Ini bukan dokter, sorry. Ngebedah materi, ngebedah materi. bedah materi. Oke, Ge. Kita kasih kesempatan Jamal untuk stand up dulu. Ayo. Oke. Silakan, Mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Taulani TV. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih Pak Haji. Iya. Katanya kalau tampil pecah di sini diundang lapor Pak. Iya. Oh iya. Iya. Ada tuh beberapa yang kemarin yang damkar. Oh, damkar. Iya. Siapa namanya gue lupa. Itu diundang tuh ke lapor, Pak. Gitu. Saya kalau nggak lapor Pak, OPJ nggak apa-apa Pak Haji. Udah nggak ada acaranya kan. Padahal saya udah siap banget jadi kesetnya Sule. Saya juga baru tahu ternyata belajar stand up serumit ini gitu. Saya mah stand up asal stand up aja gitu. Saya baru sadar kenapa saya kagak sukses. Ternyata rumit gitu. Kenalin, nama saya Jamal dan kerjaan saya itu tukang laundry kiloan Pak Haji. Oh. Ternyata selama saya kerja jadi tukang laundry itu saya baru sadar kerja jadi tukang laundry itu resikonya berat banget gitu. Misalnya nih ada uang customer ketinggalan di kantong, terus sama saya nggak sengaja kecuci. Itu saya bisa dituduh pencucian uang Pak Haji. Saya belum siap di penjara, barang buktinya duit basah.
Kadang mentang-mentang kerjaan saya nih cuma tukang laundry, saya kalau pakai baju bagus dikit ada aja yang ngeledekin gitu. Dia bilang apa? Ih Jamal baju laundryan dipakai. Padahal baju lu ya. Maksud saya tuh kalau ngomong jangan gitulah. Saya kan malu kalau ketahuan yang punya. Dan selama kerja jadi tukang laundry tuh ternyata kerja jadi tukang laundry tuh harus punya skill khusus gitu. Harus ngerti jenis-jenis bahan. Jangan sampai bahan yang gampang luntur itu kecampur sama bahan yang lain, itu bisa bahaya. Soalnya pernah ada di laundry saya tuh seragam tentara kelunturan baju Persija. Pas diangkat jadi seragam kan kasihan tentaranya biasa jaga perbatasan sekarang jaga hajatan ya. Memang kebetulan laundry saya itu dekat banget sama mes tentara Pak Haji. Saking banyaknya tentara yang nge-laundry di tempat saya, kadang suka ketukar pas pengambilan baju gitu. Terakhir ada kopral bajunya ketukar sama jenderal bintang 3. Itu pas dipakai bininya girang banget. Alhamdulillah laki gue naik pangkat. Bukan, ketukar doang gitu. Untung kejadiannya sekarang gitu. Saya nggak kebayang kejadiannya pas zaman perang gitu. Ada pasukan datang, jenderal kita sudah dikepung, apa yang harus kita lakukan? Wah saya bukan jenderal, saya kalau main perang-perangan jangan di tempat hajatan gitu. Dan selama saya nyuciin seragam tentara yang laundry di tempat saya itu orangnya pada teledor banget gitu. Pernah nih saya lagi nyuci, mesin cuci saya bunyi gitu, klotak. Kata saya ada apa gitu ya. Pas saya cek ternyata ada pisau belati ketinggalan di kantong. Wow, gokil. Untung cuma pisau belati. Coba yang tinggalan granat terus meledak. Saya belum siap mati dalam keadaan berbusa. Pak Haji belum lihat kan orang mandiin mayat pakai kali bilas. Sekarang izin tes materi baru buat kompetisi internal Bang G. Bantu ya Bang G. Lanjut, let's go. Bagus. Saya mau bahas musik, temanya musik. Oke. Saya tuh Masih di laundry juga nih musiknya? Enggak, beda. Beda lagi. Saya tuh baru punya anak, Pak Haji. Alhamdulillah baru punya anak. Dulu sebelum anak saya lahir, dokter tuh nyaranin, Mas kalau anaknya mau jenius, suruh sering-sering dengerin musik klasik. Benar. Jujur saya sih nggak percaya gitu. Saya belum pernah lihat anak baru lahir gitu, di follow Rocky Gerung gitu. Saya belum pernah lihat gitu. Tapi mau nggak mau saya lakuin gitu, namanya demi anak gitu. Cuma masalahnya adalah istri saya tuh nggak suka musik klasik. Dia lebih suka musik Korea gitu. Saya bimbang tuh, mau pilih anak apa istri gitu. Akhirnya biar adil saya setelin aja tuh Blackpink versi keroncong. Lo dengerin tuh Jisoo ngomong Jawa. Dan saya tuh masih heran gitu, kenapa orang tua kalau nidurin anak selalu pakai lagu Nina Bobo gitu. Padahal menurut saya itu lagu yang paling cocok adalah lagu Stinky gitu. Karena lagu Stinky itu enak. Stinky Bobo. Terima kasih saya jawab. Gimana Ge? Ini barusan kan aku udah nulis nih. Mengingatkanku pada zaman gua masih kecil gitu. Masih sekolah di SD. Materi itu fresh, cerah. Sesuai dengan yang gua tulis. Jadi yang gua Gunungan, pemandangan. Enggak. Ini serius ya. Itu materi udah berapa lama itu, Mas Jamal? 2 tahun, Mas G. 2 tahun. Oh, itu materi emang sudah saatnya, emang udah mateng sih. Emang kadang-kadang gitu, Kang Andre, materi Gua lihat itu juga Jamal pede gitu, maksudnya dia cara menyampaikan itu enak. Jadi kita ngikutin tuh dari setup sampai punchline-nya tuh intonasinya, emosinya semua tuh dimainin. Jadi gue bilang dia pengalaman nih sebetulnya. pengalaman bener. Nah, ini akan kita bedah ya. Jamal itu membuka dengan self-deprecating. Sesuatu yang biasanya kalau komika itu zaman sekarang itu kan bakal membuka dengan roasting, dengan apa. Menunjukkan dominance, menunjukkan gue di atas panggung, lu dengerin gue, terus mulai ngerosting. Nah kalau Jamal ini caranya berbeda dia. Dia naik terus dia self-deprecating, dia menaruh di bawah penonton, sehingga penonton tuh mulai mudah untuk berempati. Mulai mudah. Apalagi yang ini tipikal korporat nih soal ini. Yang dihajar bos besarnya dulu. Bos besarnya ketawa, semuanya bakal ketawa. Yang diajar gitu. Dia bikin dia meng-establish relationship dengan para penonton. Dan ketika udah berhasil, kita udah mendapatkan respect di dia. Dibuka sama beatnya Laundry tadi. Itu beat Laundry, dia melakukan dualisme makna dengan cara pencucian uang dicuci. Sesuatu yang
ya kita semua paham maksudnya itu kayak gimana. Kemudian dia self deprecating lagi, baju laundry yang dipakai. Kalau misalkan gue pakai baju bagus dikit dibilang, baju laundry jangan dipakai dong. Dan itu mudah banget untuk kita membayangkan itu kan. Iya. Nah ini aku sukanya dia, Jamal tuh bener-bener taruh dia kayak oke, kasih punchline yang mudah dimengerti, sedikit lebih susah dimengerti, mulai yang susah dimengerti, bahkan apa. Ini kalau misalkan urutan setlist itu diubah ya, gak bakal berhasil nih. Soalnya dia bener-bener memformulasikan itu tuh dengan presisi gitu, dari yang mudah, agak sedikit lebih sulit kayak gitu. Iya. Pas jenis bahan aja nih, nah yang jenis bahan nih suka gini, kadang-kadang kita kan kalau misalkan dengan orang stand up, ada orang yang beneran pinter, ada orang yang pura-pura pinter. Nah Jamal ini termasuk yang dia udah bilang nih, gue baju laundry, gue jenis-jenis bahan laundry, gue tahu. Ini menunjukkan kalau, oh dia expert nih, apa nih ininya nih, ditaruhnya malah baju tentara. Baju tentara sama Satpol PP kan. Jadi kalau baju tentara sama apa tadi? Kalau Satpol digabung- PP, Baju baju Persija. Jadi kalau digabungin Satpol PP, sama baju gitu digabungin kan. Dan dia nggak berhenti di situ, dia kasih punchline yang berima. Punchline berima ini sama seperti bintang BT tuh, sering banget. Kita kan suka banget sama pantun, kita suka sama berima. Nah dia gunakan itu, jaga perbatasan malah jaga hajatan. Itu nggak ada punchline yang lebih bagus lagi dari itu. Itu kalau diubah katanya udah nggak selucu itu. Terus habis itu yang Bini tadi kita lihat kan materi komika. Oh kemarin belum dibahas ya soal cara menggali premis dengan cara what if sama cara observasional belum dibahas ya? Belum. Kalau yang dia lakukan itu dia menggunakan teknik what if. Jadi dia itu membuat kita berandai-andai, berimajinasi, membayangkan. Bayangin nih kalau ada istri yang masuk ini, tapi dia bilang itu kasus ya. Kalau yang kamu bilangnya kasus ya Mas ya? Yang istri. Oh iya, istri. Yang ada apa? Bajunya ketuker, terus ya. istrinya udah seneng, oh ya naik pangkat, enggak bu, cuman ketuker kayak gitu. Ditambahin lagi, terus itu dia bilang what if lagi, gimana kalau misalnya ini kejadian pas lagi perang, oh Pak Jenderal, saya bukan Jenderal, lah saya di callbackin lagi sama dia, kayak gitu. Yang granat juga oke, itu adalah solid beat sih. Tapi however kalau aku malah mikir kayaknya granat itu tuh kamu taruh sebelum bini deh, sebelum istri. Soalnya granat itu tuh lepasan kan, itu ada belati yang golok-golok kayak gitu-gitu. Karena kalau itu semua setlist itu ditutupnya itu dengan what if, dengan callback kamu, itu tuh bakal lebih solid lagi itu. Itu ibaratnya kayak udah ada callback, udah tinggi banget, terus kamu bawain granat tuh setingkat di bawahnya gitu. Nah setelah itu kalau musik kan, musik belum jadi ya, musik belum jadi. Tapi kalau aku sarannya itu adalah mungkin bisa lebih dibahas. Tadi itu kamu bilang kan anak yang didengerin musik klasik kayak pinter. Apaan saya nggak pernah ngeliat ada anak yang lahir di follow sama Rocky Gerung. Masalahnya itu sedikit lompat tuh loh, kok di follow Rocky Gerung. Kalau misalnya kamu tambahkan kalimat seperti, bukti gue nggak pernah ngeliat tuh ada anak yang dia semasa di kandungannya didengerin Beethoven apa, terus pas lahir itu di follow Rocky Gerung, misalkan gitu. Atau kalau misalnya kamu bisa tambahin lagi, karena kita ngomongin musik berhubungan dengan nyanyian, apakah ada punchline yang bisa terpikirkan ketika anak yang lahirnya itu koplo sama anak yang lahirnya itu klasik itu berbeda. Jadi kalau dari cara dia nangis gitu, misalkan yang dengerin musik klasik dia nangis, kalau yang dengerin musik koplo gitu dia bukan nangis tapi joget gitu, terus dokternya nyawer misalkan kayak gitu. Nah itu tuh yang perlu kamu ingin lagi tuh. Terus apa lagi ya? Sama ini punchline musiknya itu kayaknya lebih bagusan kalau jangan Jisoo apa tadi? Jisoo ngomong Jawa. Iya, jangan Jisoo ngomong Jawa. Kayaknya cari lagi deh. Misalkan Jisoo ngomong Cirebon gitu, enggak bukan. Maksudnya kayak cari kayak apa ya? Kayak tadi tuh stinky bobo kayak gitu. Jadi tuh sesuatu yang berikatan gitu. Gimana ya, berikatan tuh gimana cara ngomongnya? Bersinergi, berkesinambungan. Yang korelasi, iya, yang berkorelasi gitu. Soalnya kalau misalkan ngomongin Jisoo dari ini, Garut orang tuh bakal susah ngebayanginnya. Sedangkan senjatamu itu adalah bermain dengan theater of mind penonton. Kamu tuh bermain dengan imajinasi penonton. Kalau penonton itu tidak bisa membayangkan, sulit tuh. Gitu. Tapi anyway, tepuk tangan lah buat Jamal. Ini keren Mas. Oke, thank you Bu Jamal. Haji, makasih Pak Haji. Sama-sama. Nanti Bang Ge, makasih banyak. Siap. nanti masuk lagi ya. Siap. Oke, selanjutnya ada juga nih stand up yang kedua nih yang kita undang juga hari ini. Kita sambutin dia Tanca. Wes.
Kan nama saya Ratanca, umur 23 tahun, profesi saya tukang odong-odong. Sekarang nyari kerja susah. Tidak ada lagi, jadi ini aja. Awal tertarik karena dulu tuh pas zaman sekolah nonton TV kompetisi di televisi lah gitu. Akhirnya tertarik mau gabung komunitas, belajar stand up. Idola di stand up, Ko Erwin, Nope, sama Rigen sih. Karena saya pikir konsepnya unik gitu. Jadi kalau kita stand up, siapa tahu kan materi saya bisa dibedah, bisa dibantu-bantu lah biar lebih bagus lagi. Ya, Bagian saya. Mas Oke. Cek. keren nih Tanca. Kelihatan sih kita lihat dari orangnya sih kelihatannya kocak nih. Wes. Oke, Tanca silakan. Dan nggak berbisa nih, soalnya dia tanca. Panca itu. Sanca. Sanca. Halo, selamat siang. Selamat Siang. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Pak Jandre, Bang G, nama saya Tanca. Saya tukang odong-odong. Sebelumnya mohon maaf saya nggak mau masuk materi dulu. Ini tadi di luar kan saya ditempelin ini apa mic. Saya disadap ya Jandre ya? Oh enggak. Bukan. Oh enggak ya? Bukan. Oh enggak. Itu Ya. mic buat kita buat kedengeran biar kedengeran. Oh, maklum saya orang kampung nggak apa-apa curiga gitu. Saya kira disadap gitu ya kan. Jadi saya tuh tukang odong-odong. Odong-odong saya tuh yang mainannya ada 4, terus digoes, nah itu saya tuh. Oh. Odong-odong saya tuh udah pasti, kalau di jalanin tuh udah pasti pakai musik. Selalu, nggak bisa tuh saya ganti podcast. Saya takut kan bocah pas pulang pada punya opini gitu. Udah musik aja lah biar nggak kacau ya kan. Odong-odong saya tuh murah, Pak Haji. 2.005 lagu. Semurah itu loh. Cuma kadang masih ada aja gitu bocah yang bayar di bawah itu. Gue pernah narik setengah jam cuma dibayar 1.000. Buset, setengah jam cuma 1.000. Tau gitu kan nih bocah dari awal naik gue suruh madep belakang kan. Gue goes tuh sambil gue cekek sedikit. 1.000 mau selamat lu. Setengah jam cuma 1.000. Tau gitu kan mending nyari duit jatuh ya. Ya Allah 1.000 doang mah. Begitu Pak Haji. Kerja di dunia hiburan kayak saya nih susah banget gitu. Hiburan, dunia hiburan. Ya Allah. Ngomongnya sama Pak Andre. Sama kita. Dunia hiburan. Mantap. Saya anggap setara di sini mah. Kenapa susah? Karena banyak banget saingannya gitu. Asik. Saingan paling berat saya ini tukang kereta-keretaan gitu. Sepele banget ya. Odong-odong disaingin kereta-keretaan. Ya Allah. Cuma kenapa nggak tahu gitu berat banget saingan sama dia. Soalnya anak kecil Pak Haji seneng banget naik kereta-keretaan. Imbasnya apa? Odong-odong saya jadi sepi. Udah mah gitu nih tukang kereta-keretaan tengil. Lagi narik sore-sore dia lewat gue digeber-geber. Sebel nggak lu? Pengen banget gitu besok pas lu lewat biar aja gerbong lu gue copot ya. Gue taruh di kereta beneran. Turun-turun di Ngawi lu. Ini namanya komedi melarat Pak Jandre. Bisa ditulis di sini. Aduh saya emang ngeluh-ngeluh aja ini. Banyak banget yang aneh-aneh. Udah gitu ibu-ibu. Sering banget kalau naikin anak kecil itu disuapin nasinya jatuh-jatuhan. Imbasnya apa? Odong-odong gua kotor. Gua lagi yang bersihin. Gua tegur aja, Bu, maaf. Itu nasinya jatuh. Ibunya ngeyel, enggak mas. Emang anak saya makannya begini. Anaknya turun tuh matokin nasi. Anak apa sih? Udah. Pak parenting ya Bu, tolong Bu parenting. Masa makan begitu. Parenting. Nasi jatuh, Ya baru Allah. dipatokin. Jadi saya tuh narik odong-odong ini tuh punya mbah saya. Oh. Jadi odong-odong ini diwarisin ke saya biar saya kerja gitu. Dari sini aja udah beda. Gua doang yang di sini diwarisin odong-odong ya kan.
Mungkin beda banget sama orang-orang yang lain. Orang lain mah diwarisin motor, rumah, paling banter diwarisin keris ya kan. Biar udah, yang penting sakti aja pokoknya. Saya doang yang odong-odong gitu. Saya tahu kerjaan saya tuh emang bergantung banget sama anak kecil Pak Haji Andre. Dan banyak di luar sana. Contoh, tukang agar lukis. Tahu ya? Tahu. Di semua profesi yang aneh. Ada konten tukang agar lukis di IG viral naik. Jadi tuh kontennya ada anak kecil beli, bilang, "Bang, gambarin dong," misal, Bayu Love Silpi. Bayu Love Silpi ya? Iya, Bang. Oh, Bayu Love Silpi ya? Iya, Bang. Bayu Love Silpi ya? Iya, Bang. Lama banget sih pokoknya gitu tuh. Kenapa seru? Karena ada anak kecil. Lah kalau orang dewasa mah nggak seru itu. Misal bapak-bapak datang kan, "Bang, coba nih Bang gambarin bandara." Bandara ya Bang? Iya Bang, bandara. Aduh. Bandara ya? Iya Bang, bandara. Aduh. Susah Bang, udah nih Bandara Love Silpi. Udah bukan kapasitas saya itu. Minta arsitek segitu mah. Kerjaan saya itu tukang odong-odong Pak Haji Andre. Jadi itu kadang banyak banget orang yang ngeremehin saya gitu. Saya pernah narik sore-sore goes, tiba-tiba ada abang-abang datang nyamperin gitu. Bilang, "Cak, lu ngapain sih narik odong-odong, sayang? Lu masih muda, kerjaan gak jelas gini mah tinggalin aja." Buset, di situ sakit hati banget saya. Bukannya apa? Masalahnya di situ dia tukang getuk loh. Kita kan sama-sama goes ya. Ini kan kerjaan yang bikin orang tua malu. Disupport. Saya Tanca, makasih. Ini keren ini. Kang Andre baru pertama kali ya ngeliat Tanca? Baru pertama kali. Tanca itu Bekasi kan ya? Iya, makasih. Kak Tanca itu adalah, dulu kan tahun lalu itu kan aku ada show, namanya itu GOAT, G0 Tempo. Tanca ini adalah salah satu openernya. Dan dia adalah dari pas tour itu, Bekasi termasuk, mungkin bukan termasuk ya, yang paling pecah semua openernya itu, bahkan berubah GOAT itu kan harusnya G0 Tempo, jadi T-nya itu diubah jadi tukang. Semuanya tukang semua, termasuk dia. Keren, dan ini materinya, ini ada beberapa materi yang baru ya? Iya. Oke. Tapi gue suka dia mainnya juga asik. Gua Kental dari deh, awal, kental ya. Ini keren. Ntar kapan-kapan gue ajak ketemu deh. Siap. Aman Pak Haji Andre. Tukang Saya kosong. kereta. Gue ajak ketemuan sama tukang getuk ya. Enggak, bukan dong. Bukan gitu dong maksudnya. Kan sama-sama dunia entertain. Dan Sama-sama dunia hiburan. dunia hiburan. Dan dia juga melakukan hal yang sama gitu. Dia menarik simpati masyarakat, simpati warga itu tidak dengan cara ngejelek-jelekin, tapi dia self deprecating dulu, dia jelek-jelekin. Dia ingin jadi sendiri ya. Iya, jadi kita semua kayak mau denger, kayak nyaman gitu ngetawain orang yang membicarakan tentang hidupnya. Yang pecah tadi nasi itu tuh jatuh tuh. Gue gak nyangka ternyata tuh anaknya memang makannya begitu caranya. Kayak ayam. Kalau itu kamu guru juga bukan sih? Iya. Iya, dia ada lagi materi yang guru. Dia guru anak sekolah luar biasa. Iya. Oh, lu guru juga? Iya, sebelumnya. Guru juga dia. Woi, materi itu materi itu kocak banget. Keren. Nah, kalau aku tapi ada itu semua tuh aku ngeliat tuh banyak banget. Kamu ada personifikasinya, kita tadi lihat juga kan salah satu contohnya. Lengkap dia. Ketika ada anak terus gak mau dengerin musik, dengerin podcast. Nah, mulai ditaruh tuh anak kalau dengerin podcast sama dengan jadi apa nih, punya opini. Nah, kita dikasih jiwa tuh ke anak itu, misalkan kita dalam sini kita kategorikan tuh benda mati ya, yang dikasih podcast, anak jadi punya opini kayak gitu-gitu. Dia juga ada sesuatu yang unik ya di kepala dia, itu adalah sebuah, kan dia bilang tuh awas aja nih tukang kereta-keretaan nih, ntar ya geber-geber gua angkut gerbongnya, gua pindahin kereta beneran. Which is itu sebenarnya kenapa itu lucu, karena itu bukanlah ancaman yang nyata sebenarnya. Itu bukanlah ancaman, tapi dia ngomong seakan-akan itu berat dalam hidupnya dia. Nah aja nih gua pindahin gerbongnya kayak gitu. Iya. Itu bagus banget, semuanya udah bagus banget itu. Tapi ini kayaknya sih menurut gue sih bolehlah nih, Vin, dibikinin program lah, Vin. Wes. Keren. Sebanyak Pak Haji. Program itu odong-odong. Ya jangan dong, nggak ini juga. Tadinya dia naik odong-odong tapi di videoin aja berarti. Gitu, maksud gue gitu. Oh, karena kita mau nyari anak yang matukin nasi itu ya. Oke, Tanca, sukses terus. Terima kasih udah mampir ke sini. Pak Haji, makasih. Ya, thank you. Tepuk tangan buat Tanca dong. Makasih banyak. Thank you, Sanca. Ge, Ya. sama satu lagi, Ge. Gue mau nanya lu nih. Katanya lu ada special show nih.
Ada tahun ini tanggal 28 Juni itu bakal ada dijual tiketnya, itu namanya GOT, G on All Tempo, tapi tajuk itu Pandemonium. Oh, jadi itu special show lo stand up. Iya, tentang kekacauan kan. Oke. Nanti Kang Andre pokoknya gini, jadi tanggalnya itu udah ada tanggal 28 Juli, itu tuh buat tiket untuk turnya dulu. Jadi bakal ada turnya dulu. Oh, tur dulu ya. Ada 8 kota itu, ada ini nggak berurutan ya, ada Balikpapan, Pontianak, Bandung, terus ada Solo, Surabaya, Makassar, Batam, Pekanbaru gitu. Nah, nanti tanggal 27 Septembernya itu baru show-nya di Jakarta di Balai Sarbini. Oke, Kosong wah tanggal, nanti kosong tanggal. gue datang. Iya. Tolong catat ya nanti tanggalnya ya. Nah, sekarang gue mau nanya tuh, tadi lu bilang materinya tentang apa? Pandemonium. Pandemonium itu kayak pandemi. Bukan. Pandemonium itu adalah kekacauan. Oh, jadi temanya nggak gitu ya? Tentang kekacauan dalam hidupku, dan aku bakal membawakannya itu mungkin lebih kacau daripada GOT sebelumnya. Ini udah yang kedua ya? Ini yang GOT kedua. yang pertama Iya. udah bikin sukses GOT juga ya? yang Alhamdulillah sukses. Mudah-mudahan ini lebih sukses lagi. Amin. Ya udah Ge, kalau gitu thank you so much sudah mampir ke acara kelas stand up. Dan banyak banget nih ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin. Bukan cuma buat gue tapi mudah-mudahan yang nonton juga ya. Amin. Biar barokah. Amin. Nah kalau gitu kita panggil dulu tadi si Jamal sama si Tanca untuk gabung sama kita sini. Wah, ini sulit banget nih. Kita mau lihat nih menurut G dari mereka berdua, dua-duanya sih keren menurut gue ya Dia materinya. keren nih ya. Kalau disuruh milih, lu milih yang mana G? Bentar ya. Kalau gue sih mending milih tukang getuk ya kalau gue. Ini kalau kayak gini nih, kalau ada pencurian kayak gini nih yang aku lihat, karena dua-duanya bagus, aku bakal cari mana yang paling banyak koreksinya. Ah, Tanca itu 1, Jamal 2 koreksinya. Berarti Tanca. Tanca ya? Tanca. Oke. Coba dulu koreksi dulu. Gak apa-apa mau siapapun tapi dua-duanya the best lah. Dua-duanya keren, dua-duanya udah menghibur dan materinya juga keren. Menurut gue pengalaman dua-duanya udah nih. Iya. Bukan seorang stand up baru gitu. Udah matang, udah tenang bawa ini tuh santai, tenang gitu. Ntar gue belajar ya sama kalian berdua ya. Wih. Lapor Pak. Tenang abis ini langsung masuk. Oke, terima kasih semua kalau gitu yang udah nonton. Sukses juga buat nanti G show-nya. Terima kasih buat Tanca dan juga Jamal, sukses juga. Kita ketemu lagi di kelas stand up berikutnya. Assalamualaikum.